Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan artikel saya terkait dengan di seminar nasional pada Universitas Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Yang pertama adalah judul saya adalah proses pemecahan masalah kalkulus menurut Krulik dan Runik ditinjau dari kemampuan Wolfram matematika. Yang tim saya sendiri Ali Sodikin dan tim saya yang baik. Selanjutnya sebagai pendahuluan, masalah diperlukan dalam dunia pendidikan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan logis siswa atau mahasiswa. Yang kedua, pemecahan masalah adalah proses yang digunakan untuk mengetahui masalah dapat terjadi jika individu tidak mempunyai aturan tertentu yang dapat dipergunakan untuk mengatasi kesenjangan antara situasi saat ini dan tujuan yang akan dicapai. Seperti yang disampaikan ini Rahman 2019 menyampaikan di abad 21 ini diperlukan keterampilan pemecahan masalah. Ada beberapa pemecahan masalah, jadi antara ada Polia, kemudian ada Krulik ya. Menyampaikan bahwa pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari kesulitan suatu kesulitan. Kemudian Krulik dan Rudnick mengatakan bahwa pemecahan masalah merupakan proses seseorang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah pada situasi yang belum dikenalnya. Kemudian Rudnick ini menyampaikan bahwa indikator untuk berdasarkan heuristik Polia terdiri ada 5 langkah pemecahan masalah yang kontinu dengan rincian sebagai berikut. Ada membaca dan berpikir, eksplorasi dan perencanaan, memilih strategi, dan mencari jawaban, dan refleksi dan pengembangan. Seiring dengan pemecahan masalah, ada yang namanya kemampuan dalam menggunakan teknologi atau media, yang di sini adalah saya menggunakan bagaimana dilihat dari penggunaan media berupa Wolfram matematika. Seiring teknologi yang sekarang yang berdasarkan ada Kuta, saya sendiri Sodikin 2019 pembelajaran matematika dengan media bantuan Wolfram matematika dapat meningkatkan hasil belajar. Sodikin dan Zuhri 2017 juga menyampaikan media pembelajaran berbasis teknologi seperti Wolfram matematika sangat diperlukan di era sekarang ini apabila dalam penyampaian materi diperlukan pendekatan kontekstual. Sebagai tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profil kemampuan pemecahan masalah mahasiswa matematika menurut tahapan Krulik dan Rudnick ditinjau kemampuan Wolfram matematika pada materi integral. Sebagai metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan data berupa tulisan dan lisan, tempatnya di Universitas PGRI Semarang. Sebagai subjeknya adalah berdasarkan kemampuan Wolfram matematika dengan kategori tinggi, sedang, rendah. Kemudian instrumen ini ada berupa tes tulis, angkat lembar wawasan wawancara yang mendalam yang telah divalidasi dengan materi kalkulus, dengan kemudian keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi waktu dan ketekunan pengamatan. Kemudian pemilihan subjek ini nanti dari 30 siswa kemudian dipilih tinggi, sedang, rendah sesuai dengan kemampuan Wolfram matematika. Ini didapatkan yang tinggi ini 1 ya. Kemudian yang sedang juga diambil 1 dan rendah 1. Jadi selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis jawaban mahasiswa yang memiliki tingkat kemampuan penggunaan Wolfram tinggi ya, berdasarkan pemecahan masalah menurut Krulik dan Rudnick ya. Yang pertama untuk membaca, di sini ada nanti dipadukan antara tes pertama dan wawancara wawancara pertama dengan tes wawancara kedua. Yang pertama, mampu membacanya, informasi data pada soal, kemudian mampu menyelesaikan soal, yang pada waktu menyeleksi strategi juga mampu memilih strategi yang tepat dengan bantuan Wolfram matematika. Yang selanjutnya, pada waktu memilih dan menjawab, mampu menemukan jawaban dengan tepat. Waktu refleksi, ya, mampu mengkoreksi jawaban, juga mengidentifikasi jawaban yang telah ia tulis dengan bantuan Wolfram matematika. Begitu juga pada tahap tes kedua dan wawancara yang kedua.
Untuk yang kedua, untuk yang kemampuan penggunaan wolfram yang sedang didapatkan, untuk read dan think-nya mampu memahami informasi yang terdapat pada soal, kemudian eksplorasi dan plan-nya mampu merencanakan penyelesaian, ya sama. Yang kedua juga sama, infleksinya adalah mampu memilih strategi yang tepat dan berbantuan wolfram matematika. Yang selanjutnya find dan answer, mampu menemukan jawaban terkait dengan integralan tetapi dalam menggambarkan grafik kurang tepat. Yang kedua juga sama. Dan waktu refleksi, kurang mampu meng-cross-check jawaban, juga mengidentifikasi jawaban yang ia tulis. Hal ini dikarenakan kurang menguasai wolfram. Nah, kemudian untuk yang C berarti yang rendah ini ya. Nah, rendah. Yang rendah ini subjek api. Ini maaf, ini ada yang kurang tepat, jadi rendah. Yang C ini kurang mampu informasi yang terdapat soal, mampu merencanakan penyelesaian, mampu memilih strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, atau jawaban kurang tepat pada waktu menjawabnya, tidak dapat mengidentifikasi atau mengembangkan jawaban yang ia kerjakan. Begitu juga dengan yang tes yang wawancara yang kedua. Kemudian untuk analisis jawaban tingkat kemampuan wolfram matematika, untuk yang kemampuan tinggi didapatkan hampir semuanya terpenuhi. Kemudian yang sedang, untuk waktu identifikasi fakta dan pertanyaan, ini pada waktu memvisualisasinya situasi tidak terpenuhi. Ya. Kemudian untuk menjawab, mendapatkan jawaban, ini ya terpenuhi semuanya. Kemudian merefleksinya ini yang banyak yang belum, ya, termasuk di sini ada menentukan solusi alternatif yang muncul, memeriksa kembali jawaban, mengembangkan pada suatu situasi lain, dan menciptakan variasi masalah. Kemudian yang rendah, ya, di sini untuk membaca dan berpikir, ini yang tidak terpenuhi adalah pada waktu indikator memvisualisasi situasi. Ya. Kemudian untuk yang explore dan plan, ini pada menggambar dan mengilustrasikan model masalah. Kemudian yang mendapatkan jawaban atau find and answer, ini menggunakan kemampuan geometrisnya yang tidak terpenuhi. Dan untuk yang terakhir, refleksi dan extend-nya ini semuanya tidak terpenuhi. Memeriksa kembali jawaban, jadi belum ada, menentukan solusi alternatif, mengembangkan pada situasi lain, mendiskusikan jawaban, menciptakan variasi masalah juga di sini tidak terpenuhi. Yang strip berarti tidak muncul di situ ya. Nah, sehingga dari data hasil di atas dapat kita dapatkan subjek yang mempunyai kemampuan wolfram tinggi dapat menggunakan wolfram di berbagai tahap dan indikator pemecahan masalah menurut Krulik dan Rudnick. Hal ini sependapat dengan Dimins, ya, et al. 2010 mengatakan bahwa latihan dibutuhkan siswa untuk menunjukkan kemampuan di luar tingkat pengetahuan dan pemahaman, dan bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi pada taktis ini belum untuk pemikiran kognitif termasuk analisis dan pemahaman. Yang kedua, yang selanjutnya untuk yang rendah, yang sedang, maaf ya, pada beberapa tahap dan indikator pemecahan masalah menurut Krulik dan Rudnick, namun karena kurang menguasai wolfram, ada beberapa jawaban yang kurang tepat. Ya, seperti Dimins et al. 2010 juga mengatakan bahwa ada beberapa konsep di dalam mana wolfram matematika tidak bisa mengakses langsung seperti teknik perkiraan untuk integrasi. Kemudian untuk kemampuan wolfram matematika yang rendah di sini oleh karena banyaknya tahapan dan indikator pemecahan masalah menurut Krulik yang tidak terisi, hal ini menyebabkan perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara subjek mempunyai kemampuan wolfram rendah dengan yang lain. Ya. Mas Samah dan kawan-kawan 2015 juga menyebutkan bahwa proses berpikir siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang berbeda dapat dideskripsikan berdasarkan langkah Krulik dan Rudnick, baik pada langkah read dan think, ya, explore dan plan, select and strategi, find and spare, and langkah refleksi and extend. Kesimpulannya, dalam mencari masalah berdasarkan Krulik dan Rudnick, bagi subjek dengan kemampuan wolfram matematika tinggi mampu memahami informasi apa yang terdapat pada soal, merencanakan penyelesaian, ya, memilih strategi yang akan digunakan,
menemukan jawaban yang tepat, serta mengembangkan jawaban pada situasi lain. Subjek dengan kemampuan Wolfram sedang dalam pemecahan masalah mampu memahami informasi apa yang terdapat pada soal, merencanakan penyelesaian, memiliki strategi yang akan digunakan, menemukan jawaban, namun kurang tepat dalam mencari alternatif solusi dan pengembangan jawaban pada situasi lain. Kemudian yang ketiga, sedang subjek dengan kemampuan Wolfram matematika rendah kurang tepat dalam menyajikan apa yang diketahui dalam soal, ya, mampu merencanakan penyelesaian dan memiliki strategi yang digunakan. Kurang tepat dalam menemukan jawaban serta tidak dapat mencapai tahap analisis dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.